Seperti kita tahu, kalau skuad Indonesia saat ini punya peluang besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 secara otomatis. Meski semua tahu juga, tantangan yang dihadapi Indonesia tidak mudah. Maka dari itu PSSI yang dipimpin oleh Pak Erick Thohir mulai sadar kalau mereka butuh kekuatan baru untuk bisa mencapai mimpi tersebut. Dan salah satu langkah yang diambil oleh PSSI sejauh ini sangat krusial, terutama dengan mengganti STY sebagai pelatih kepala, dan tentunya menambah pemain keturunan baru. 4 pemain baru telah dipersiapkan oleh PSSI untuk bermain di bulan Maret ini, dan itulah yang membuat calon lawan Indonesia seperti Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang kagum, sekaligus heran dengan manuver yang dilakukan oleh PSSI lawan Indonesia. Bagaimana tidak heran? Setiap bermain melawan Indonesia, pasti ada aja pemain keturunan baru yang bergabung dengan skuad Garuda. Jelas ini membuat pertanyaan besar dari mereka. Kok bisa Indonesia dengan mudahnya mencari pemain keturunan di Eropa? Ujar mereka yang menjadi lawan Indonesia. Memang harus diakui sih, kalau dalam beberapa tahun terakhir timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Mereka telah membuktikan kualitasnya dengan mampu bersaing dengan tim-tim elit di Asia. Mulai dari lolos ke babak 16 besar Piala Asia, kemudian lolos ke babak semifinal Piala Asia U23, serta timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Melihat perkembangan signifikan yang ditunjukkan oleh timnas sekarang, maka wajar banyak media-media, khususnya dari luar negeri, yang terus mencari tahu soal perkembangan skuad Garuda. Bahkan calon lawan timnas di grup C macam Jepang, Australia, dan Bahrain tak luput untuk memantau kekuatan baru Indonesia. Apalagi mereka sedang mempersiapkan skuad terbaiknya guna mampu bersaing untuk bisa amankan satu tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Indonesia sendiri menjadi tim paling penuh kejutan di babak ronde ketiga ini, setelah berhasil menempati peringkat ketiga klasmen sementara, dan hanya tertinggal 1 poin dari Australia. Maka dari itu laga versus Australia pada tanggal 20 Maret mendatang menjadi laga yang sangat krusial. Pertemuan Australia dengan Indonesia sendiri pada waktu di GBK berakhir 0-0. Selanjutnya giliran Indonesia yang akan away ke markas Australia. Apakah Indonesia mampu menahan imbang kembali timnas Australia, atau justru akan meraih kemenangan? Melihat pertemuan antara Indonesia sendiri, selama 40 tahun, Indonesia belum pernah menang sama sekali melawan Australia. Bersama pelatih Kluivert, apakah rekor buruk itu akan terputus? Laga Indonesia versus Australia sendiri akan sangat menguntungkan PT Kluivert. Pasalnya, dia datang dengan skuad terbaiknya, termasuk 4 pemain baru seperti Ole Romani, Emil Audero, Dian James, dan juga Joe Pelopesi. Sedangkan Australia harus menghadapi tekanan Garuda dengan skuad yang sangat pincang. Ya, setelah 7 pilar utamanya sedang mengalami cedera. They have made a decision. They've brought in a very famous name in football, and I'm sure he'll want to continue. Timnas Bahrain juga was-was, di mana Indonesia beneran ingin balas dendam di GBK. Sementara itu, melihat apa yang dilakukan oleh PSSI pada awal tahun 2025 ini, membuat pelatih Bahrain Dagan Talajik merasa cukup berat dengan persaingan timnya dengan negara-negara lain di grup C. Pasalnya Bahrain tergabung dengan tim-tim kuat seperti timnas Indonesia. Meskipun ia berharap anak asuhnya bisa berjuang meraih poin di setiap laga. Di mana saat mengetahui tiket laga Indonesia versus Bahrain terjual habis dalam hitungan menit, jelas Bahrain makin resah karena mereka bakal mendapatkan tekanan besar dari puluhan ribu fans di GBK. Apalagi supporter Bahrain tidak akan datang ke GBK meski sudah diberi jatah oleh PSSI. Alasan itu fans Bahrain takut karena gara-gara kejadian pas Indonesia away ke markas mereka. Tak cuma Australia dan Bahrain saja yang kepo dengan manuver Indonesia. Timnas Jepang juga soroti manuver satset dari PSSI seperti kita ketahui, guna mampu bersaing di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. PSSI terus berupaya untuk menambah pemain keturunan baru. Setelah proses Ole Romani rampung di awal tahun 2025 ini, PSSI setidaknya telah memperkenalkan 3 pemain baru, dan mungkin 3 yang sedang proses juga dikebut agar bisa melawan Australia di laga terdekat. Tentu yang membuat semua kagum, gerak cepat dari PSSI untuk mendaftarkan pemain sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Seperti kita tahu kalau baru-baru ini Erick Thohir telah melakukan sidang bersama DPR RI untuk memperkenalkan Emil Audero, Dian James, dan Joe Pelopesi sebagai bagian dari timnas Indonesia.
Ketiganya mungkin akan melakukan sumpah dalam waktu dekat ini, karena sebelum tanggal 10, ketiganya harus segera didaftarkan, lalu mendapatkan persetujuan dari FIFA. Dan kemungkinan besar, ketiga pemain itu bisa langsung dimainkan saat melawan Australia nanti. Pemain Jepang sendiri sampai menyebut, Indonesia adalah tim penuh akan kejutan. Bagaimana tidak? Skuad ini ditaksir menjadi tim yang lemah di grup C ditambah ranking FIFA yang sangat rendah. Pada saat sebelum mengikuti kualifikasi Piala Dunia ini, ranking Indonesia berada di 130 pada saat itu. Namun apa yang terjadi sekarang? Indonesia menjadi kuda hitam dengan penuh kejutan. Bahkan saat ini skuad Garuda menempati posisi ketiga di grup C. Timnas Indonesia sendiri mampu membuat semua lawan terheran-heran dengan ranking yang rendah. Namun bisa menyaingi tim yang rankingnya sudah masuk 100 besar. Bahkan sudah masuk 50 dunia. Semacam timnas Australia. Sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Pikirkan kalau dibilang kita sangat agresif, mohon maaf, kita ingin supaya mimpi kita di Piala Dunia bisa tercapai. I love trainings, I love football, but to be honest, I really miss the dressing room the most, with the banter, you know. Ada hal yang tak biasa yang sedang terjadi di sepak bola kita di tahun 2025 ini. Awalnya kita semua berpikir, ini adalah generasi emasnya skuad Garuda. Saking mewah dan berkualitasnya pemain kita. Namun hal itu tampaknya menjadi sebuah kekeliruan, yang mana ini bukan hanya sekadar generasi emas, namun melainkan kejayaan atau era emasnya timnas Indonesia, yang bahkan ini bisa saja terjadi hanya sekali dalam hidup kita. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mari kita simak saja rangkuman video ini. The most important thing is your support. We play for you. We try to make you proud. Kita semua percaya ini adalah kejayaan atau masa di mana para pemain terbaik sedang berkumpul. Bahkan ini adalah skuad terbaik yang pernah timnas Indonesia miliki. Bayangkan saja, di saat defender bahkan penjaga gawang timnas Indonesia sudah sangat mengerikan. Tim ini seperti menunjukkan daerah yang tak biasa, seakan tidak pernah puas. Timnas Indonesia kembali mendatangkan beberapa kekuatan baru, yang salah satu diantaranya merupakan penjaga gawang dengan market value yang bahkan lebih dari 2 kali lipat dari seorang Martin Paes. Kiper Emil Audero sendiri berada di peringkat kedua sebagai kiper termahal di Asia, sementara kiper Martin Paes berada di posisi ke-6 sebagai kiper termahal di Asia. Untuk peringkat ke-1 dipegang oleh kiper milik timnas Jepang, yaitu Zion Suzuki, sebagai kiper termahal di Asia. Jelas keberadaan Emil Audero pun menjadi persaingan ketat di lini penjaga gawang. Sementara untuk Hernando Ari kemungkinan sangat tipis untuk bisa menyaingi kiper sekelas Martin Paes dan Emil Audero. Meski begitu, itu adalah hal biasa dalam dunia sepak bola. Next month or the month after, I do this interview fully in Bahasa. Aparece Messi, gol.